Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Meskipun mungkin videonya belum selesai ya, tapi gue udah ngucapin makasih duluan. Tapi ya tentu aku berterima kasih karena teman-teman memberikan waktunya untuk menonton video ini. Dan di video kali ini kita akan ngebahas lanjutan yang kemarin. Di minggu lalu kita kan sempat ngebahas soal latihan-latihan untuk tahu diri dan di minggu sebelumnya kita sempat ngebahas soal bagaimana, eee, bahwa seorang aktor yang baik adalah pengendali diri yang baik. Dan bagaimana seseorang bisa mengendalikan dirinya, ada 2 langkah yang harus dipelajari dan diikuti. Yang pertama adalah tahu diri, yang kedua adalah paham diri. Kemarin minggu lalu kita udah sempat ngebahas soal tahu diri. Mungkin ada beberapa pertanyaan teman-teman yang ya semoga teman-teman komen dan bertanya ya. Kalau nanya nanti kita akan jawab di video, berikutnya. Tapi semoga video yang kemarin cukup bisa dipahami oleh teman-teman dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman dan kalau dalam proses kalian melakukan apa yang kami sebut di video itu, tiba-tiba menemukan sesuatu atau menemukan kendala atau apapun itu, teman-teman boleh tulis di kolom komentar tentunya. Atau teman-teman DM aku aktor aja gitu, nanti biar kita akan coba untuk menjawab satu persatu. Nah, sekarang di video yang kali ini, setelah kemarin kita sempat ngebahas soal, eee bagaimana caranya untuk tahu diri, yang dalam tahap itu kita berusaha untuk menjawab pertanyaan, "Aku ini siapa secara fisik?" Sesuatu yang kelihatan secara konkret kayak cara berjalanmu, caramu duduk, atau kemudian juga, caramu bicara, atau, aksi-aksi tubuh yang lain gitu, atau bahkan mungkin juga pada pilihan-pilihan bajumu, warna-warna yang kamu suka warna apa, terus film yang kamu suka misalnya, kenapa kamu bisa suka sama film itu semua dikumpulin, lalu setelah semua datanya sudah terkumpul, baru kita akan masuk ke fase memahami. Fase memahami ini, kalau buat kami, karena prosesnya sudah rumit ya, jadi kami memutuskan untuk memulai proses pemahaman ini dengan sebuah pertanyaan saja. Pertanyaannya adalah, kenapa? Misalnya, kamu sudah menemukan cara berjalanmu ya, bahwa cara berjalanmu misalnya agak bungkuk, oke, terus cara berjalanmu itu kakinya agak lebar ngebukanya misalnya, terus, langkah kakinya agak malas atau agak nyeret dan terdengar bunyinya gitu. Kita akan bertanya, kenapa begitu? Kenapa cara jalanmu jadi begitu? Kenapa kamu punya cara jalan yang nyeret? Kenapa kamu punya cara jalan yang bungkuk? Kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan itu. Dan salah satu cara untuk berusaha menjawab pertanyaannya tentunya adalah dengan psikologi, gitu. Mungkin teman-teman yang menggeluti psikologi mungkin lebih paham daripada saya soal bagaimana tubuh adalah representasi atas, oke, begini, ada beberapa teori psikologi yang saya tahu dan saya baca. Misalnya yang paling populer, Freudian, Sigmund Freud. Dia bilang bahwa apapun yang terjadi padamu saat ini, itu dipengaruhi oleh apapun yang sudah pernah terjadi padamu di masa lalu, oke? Itu Freud. Dari sudut pandang Freudian, kita melihat cara berjalan. Ketika kamu punya cara berjalan tertentu, misalnya bungkuk, misalnya agak nyeret dan segala macam, maka mungkin jawaban dari kenapa cara berjalanmu begitu ada di masa lalumu. Masa lalu yang mana? Nah, ini yang harus kamu jawab. Tapi oke, gini,
Sebelum kalau ngejawab masa lalu itu kan agak cukup sulit ya. Sebelum ke sana pahami dulu satu kerangka berpikirnya. Sadari bahwa manusia itu cara tumbuhnya, cara besarnya, cara tumbuhnya adalah meniru. Manusia itu cara tumbuhnya meniru. Anak-anak itu tumbuh dengan cara meniru orang tuanya. Sebagian besar, meskipun ada kemudian beberapa peristiwa yang akhirnya membentuk tubuh anak atau membentuk suaranya dibentuk suara tertentu gitu. Tapi menurut saya, pada dasarnya seandainya tidak terjadi apa-apa di keluarganya, tidak terjadi sebuah peristiwa yang traumatik, karena nanti soal trauma akan kita bahas lagi ya, karena ada satu buku yang menarik sekali untuk teman-teman baca. Tapi ketika misalnya kita ngebahas soal eh, katakanlah pertumbuhan anak itu tidak dipengaruhi oleh trauma-trauma personalnya, maka kami hampir bisa pastikan bahwa ini silakan teman-teman psikologi untuk ngecek apakah apa yang saya bilang benar atau tidak, karena ini yang saya pelajari. Tumbuh dari meniru. Manusia itu tumbuh dari meniru. Suaranya, misalnya contoh kecil. Kamu dengar caramu bicara. Kamu dengar warna suaramu. Hampir bisa dipastikan warna suaramu tuh either antara mirip bapakmu atau mirip ibumu. Oke. Atau misalnya cara jalannya. Itu sangat mungkin mirip antara bapak atau ibumu. Atau misalnya bahkan tentu cara berpikir pasti ya. Karena kan tempat pendidikan pertama itu di rumah. Oke. Kita nggak bicara soal bagaimana jika rumahnya berantakan. Kita belum bicara soal itu. Nanti akan ada penjelasan lebih panjang lagi. Tapi dari bentuk berjalan saja sebagai sebuah langkah selanjutnya dari proses memahami diri yang nantinya bisa teman-teman pakai untuk mengendalikan diri adalah menjawab pertanyaan kenapa aku punya bentuk tubuh semacam itu? Kenapa aku punya selera semacam itu? Kenapa aku punya cara berjalan seperti itu? Kenapa aku suka misalnya makanan seperti itu, makanan tertentu. Kenapa? Kenapa aku suka manis? Misalnya, kan kita berusaha untuk menangkap semua hal yang konkret-konkret ya. Kemarin contohnya memang dari aksi fisik aja, cara berjalan. Tapi ingat makan juga sebuah cara berjalan. Jadi kenapa kamu suka manis itu juga sebuah informasi yang sangat penting yang bisa menambah data untuk memahami dan mengetahui dirimu. Nah, jawab pertanyaannya, kenapa? Misalnya gini, contoh kasus. Aku jalannya slouching, aku jalannya bungkuk, oke? Terus aku tanya, kenapa ya cara jalanku begitu? Oh, karena aku tidak pede, misalnya begitu jawaban pertamanya. Oke, kamu tidak percaya diri. Kenapa ya kamu tidak percaya diri? Kenapa ya aku tidak percaya diri ya? Oh, karena aku ngerasa aku tidak lebih baik dari orang lain. Oke. Ditanya lagi, "Kenapa kamu merasa kamu tidak lebih baik dari orang lain?" "Oh, kayaknya karena aku, eee, selalu dibanding-bandingin," misalnya. Kita akhirnya lompat ke peristiwa masa kecil. "Oh, berarti waktu kecil kamu sering dibanding-bandingkan sama orang tuamu sehingga, eee, kamu merasa kamu tidak lebih bernilai dari orang lain sehingga kamu selalu membungkuk," misalnya, "sehingga kamu tidak percaya pada dirimu." Nah, kamu berusaha untuk menjawab pertanyaan itu. Dari satu data, cara berjalan, tanya kenapa. Dari pertanyaan itu akan muncul jawaban, apapun jawabannya. Misalnya jawabannya karena aku tidak percaya diri. Oke, dari jawaban itu tanya lagi, kenapa kamu tidak percaya diri? Terus muncul jawaban lagi kayak tadi. Tanya lagi, kenapa aku begitu? Muncul lagi jawabannya. Terus, terus. Sampai kapan pertanyaan kenapa ini berhenti? Kalau dalam standar kami, sampai kalian tidak bisa menjawab lagi pertanyaan kenapanya, atau sampai secara psikis kalian mulai agak goyah. Karena sangat mungkin kalian akan men-trigger beberapa trauma masa kecilmu.
Kalau itu sudah terjadi, kami sangat sarankan untuk berhenti dan seek for professional. Cari bantuan profesional, cari psikolog, ngobrol, tanyain. Bilang aja bahwa dalam prosesku latihan keaktoran dan prosesku pada step pertama untuk mengetahui diri dan memahami diri, aku menemukan kayak gini. Ini kenapa ya? Apa yang harus dilakukan? Psikolog lebih paham tentunya karena mereka juga sekolah, lebih paham soal bagaimana mengatasi hal-hal semacam itu. Jadi jangan jangan dilanjutin dulu ketika misalnya ternyata itu cukup mengganggu. Nah, itu kalau kita menggunakan sudut pandang Freudian, ya. Freudian kan ngelihat ke belakang. Tapi misalnya kalau kemudian teman-teman mau berusaha untuk, "Oke, aku mau nyari sudut pandang yang lain lagi nih, apa ya, untuk menjawab pertanyaan kenapa?" Teman-teman bisa baca, ini ada salah satu buku yang menurutku cukup menarik ya. Ini sebenarnya buku dasar aja. Judulnya kayaknya kalau di Indonesia aku nggak tahu apakah ada tidak. Judulnya ini, The Psychology The Psychology Book. Ini saya dipinjamin tentunya karena dia harus beli di Amazon karena di sini nggak ada. Nah, di buku ini itu dijelasin, banyak tokoh-tokoh psikologis gitu. Misalnya, tokoh-tokoh psikologis sih, tokoh-tokoh psikolog misalnya. Misalnya ya tentu tentu ada si, Freud, terus ada salah satu yang menarik, kalau teman-teman pernah membaca sebuah buku judulnya Discouraged to be Disliked. Teman-teman pernah membaca buku itu nggak? Kalau teman-teman pernah ngebaca buku eee, itu kan psikolognya si Alfred Adler. Nah, kalau teman-teman berusaha untuk mencari, apa namanya, eee, perspektif lain soal bagaimana menjawab pertanyaan, "Kenapa aku punya bentuk kayak gitu?" Sebagai upaya untuk memahami dirimu, teman-teman bisa menggunakan teorinya Alfred Adler, di mana di teorinya Alfred Adler itu penjelasannya sangat panjang ya. Mungkin teman-teman psikologi mungkin jauh lebih paham. Sekali lagi saya akan selalu bilang karena saya bukan psikolog, saya cuman aktor yang kebetulan sangat suka belajar, psikologi dan baca-baca buku psikologi gitu, baca-baca buku self improvement. Nah, kalau bentar saya akan coba cari ya, di mana ya kemarin ya, saya kemarin sempat baca di sini, dari si Alfred Adler, dia itu bilang bahwa ini Jung, ini nih Adler. Adler tuh ada beberapa part di buku ini ya, tapi salah satu poin yang paling penting menurut Adler kenapa, misalnya nih, misal dia di sini dia menuliskan soal every child feels inferior because stronger, smarter people surround them. Menurut dia setiap anak merasa lebih inferior karena ada banyak orang yang lebih pintar, lebih kuat di sekitar dia, dia jadi inferior. Terus, ada satu poin yang penting di Adler, dia kalau nggak salah bilang bahwa apa yang membentuk manusia saat ini adalah, eee, cita-cita kesempurnaan dia. Jadi si manusia ini punya, misalnya kamu gitu ya, kita gitu, akulah misalnya, aku punya bayangan band yang perfect tuh kayak gimana. Nah, menurut Adler, manusia-manusia itu berusaha mengejar itu. Dia berusaha mengejar aku yang, sempurna itu seperti apa. Sehingga dia misalnya dia merasa bahwa, oh, yang sempurna adalah yang aman misalnya, atau yang sempurna adalah yang tidak diperhatikan misalnya. Tanpa dia sadari, akhirnya dia punya bentuk tubuh tertentu dan lain sebagainya. Teman-teman bisa menggunakan Adler, teman-teman bisa baca bukunya atau ya googling aja soal prinsip-prinsipnya Adler, atau mungkin kalau ada teman-teman psikologi yang tertarik untuk kita ajak ngobrol di Aku Aktor dan kita undang dan ngomongin soal bagaimana, keaktoran dalam sudut pandang psikologi, tentu saya akan sangat-sangat terbuka. Misalnya itu, oke, atau misalnya
masih dari Adler ya. Dalam buku Discouraged to be Disliked, terus Berani Tidak Bahagia. Kok Berani Tidak Bahagia sih? Berani Bahagia maksudnya. Poinnya kalau menurut beberapa orang, Freud itu lebih fokus pada masa lalu. Kalau Adler lebih fokus pada masa depan. Buat Adler, masa lalu sudah tidak ada, tapi masa depan. Jadi masa kini itu upaya untuk mengejar masa depan yang diinginkan. Kurang lebih begitu pemahamannya. Gimana kemudian menggunakan itu sebagai upaya untuk memahami karaktermu? Atau sebagai upaya untuk memahamimu dalam ruang ini? Karena kita masih belum masuk ke ruang karakter ya, untuk memahami dirimu. Misalnya gini, kenapa kamu memilih, misalnya kan kita ngumpulin semua data secara konkret ya, terus kamu bilang bahwa sebenarnya aku tuh pengen sekolah seni, tapi karena ibuku pengen banget punya anak yang sekolah bisnis, aku akhirnya sekolah bisnis. Dari sudut pandang itu, dalam kacamata Adler, maka yang kesempurnaan yang ada padamu, misalnya ini aku ya, misalnya contoh kasusnya aku nih. Aku pengen sekolah kesenian, tapi ibuku bilang bahwa ibu senang kalau punya anak yang lulusan bisnis, misalnya begitu. Terus akhirnya aku sekolah bisnis. Alasan dari aku sekolah bisnis ketemu dong jawabannya. Alasannya adalah untuk menyenangkan ibuku. Karena buatku, perfection yang ada dalam kepalaku adalah ketika ibuku bahagia. Misalnya itu. Setelah itu ditanya lagi dalam proses memahami diri ini, ditanya lagi, kenapa kamu pengen ibumu bahagia? Apa yang terjadi? Kalau buatku gini, kalau aku ya, Freud sebagai sebuah ilmu pengetahuan perlu sekali untuk dibaca, Adler sebagai sebuah ilmu pengetahuan perlu sekali dibaca, karena buatku keduanya tuh saling mengisi satu sama lain gitu. Karena kita nggak bisa nyuekin masa lalu juga, karena bagaimanapun masa lalu adalah apa yang membentuk kita sekarang, kita juga nggak bisa nyuekin masa depan. Apalagi kita nggak bisa nyuekin masa kini, gitu. Jadi Adler sama Freud tuh saling mengisi satu sama lain. Terus ada lagi yang lain, misalnya kayak Virginia Satir yang ngomongin soal bagaimana keluarga itu sangat mempengaruhi, bagaimana posisimu dalam keluarga itu sangat mempengaruhi. Jadi pada intinya, ketika teman-teman berusaha untuk memahami diri teman-teman, gunakan tools yang enggak ngarang. Toolsnya nggak boleh ngarang. Gunakan tools yang memang ada ilmu pengetahuannya, dan memang ada ilmu pengetahuannya, which is ilmu pengetahuannya adalah psikologi, salah satunya. Apakah ada ilmu pengetahuan yang lain? Ya tentu ada neuroscience, ada banyak ilmu pengetahuan, ada antropologi, bahkan kalau kita ngomongin soal bagaimana budaya ngebentuk manusianya, ya teman-teman bisa, oh mungkin kenapa aku suka dangdut misalnya, dalam sebuah data ketika kamu ngumpulin semua data soal dirimu, kamu tahu ada poin di mana, oh ternyata aku suka musik dangdut. Mungkin kamu suka musik dangdut karena kamu tumbuh di lingkungan yang suka musik itu, sehingga kamu memilih untuk suka musik itu. Atau tanpa kamu sadari kamu memilih untuk suka musik itu. Itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan kenapa, guna memahami diri lebih dalam, teman-teman bisa gunakan psikologi. Bukunya ada banyak. Yang pertama ini, ya, ini aku rekomendasikan nih buku ini. Ini cukup bagus bukunya. Ada lagi buku yang lain yang bahasa Indonesia, ya teman-teman bisa cari di Tokopedia, atau teman-teman psikologi kalau misalnya mau merekomendasikan buku bisa ditulis saja di kolom komentar. Terus kalau misalnya teman-teman mau berusaha untuk mencari, aku mau benar-benar memahami diriku nih Mas Ben nih. Nggak apa-apa deh, aku akan menggunakan keduanya. Aku akan menggunakan Freud, aku akan menggunakan Adler. Aku tahu bahwa aku striving for perfection dan aku tahu perfectionnya begitu, dan ketika aku tanya kenapa aku punya mindset perfect tuh kayak gitu, ternyata dia berangkat dari masa lalu. Oke, aku akan lihat masa laluku. Ketika kamu tidak menemukan apa-apa di masa lalu, kayak kok nggak ada sesuatu ya. Ada buku yang ketika aku baca buku ini, aku belum selesai baca buku ini, tapi sampai bab di mana aku membaca buku ini, aku ngerasa di satu sisi buku ini agak esoterik, tapi di satu sisi juga sangat sangat
apa ya, eee, teoritis juga gitu karena dia menggunakan, eee, poin-poin atau teori-teori psikologi gitu. Bukunya judulnya ini, kelihatan nggak? Judulnya It Didn't Start With You. Aku baca bawahnya ya. How Inherited Family Trauma Shapes Who We Are and How to End the Cycles. Nah, dalam proses memahami aku diri, teman-teman bisa ngebaca buku ini, yang buku ini kurang lebih tuh nyeritain soal bahwa apapun yang terjadi padamu saat ini, apapun yang sedang kamu alami saat ini, atau trauma-trauma yang terjadi padamu saat ini, itu sangat mungkin juga sudah dialami oleh generasi sebelumnya, oleh ibu bapakmu, atau oleh kakek nenekmu, atau kalau di buku ini itu bisa jadi keluarga tapi yang enggak, bukan bapak ibu dan bukan kakek nenek, kayak pamanmu atau tantemu atau, buyutmu atau adiknya buyutmu misalnya. Itu akan menjawab pertanyaan misalnya ya, contoh kecil. Kalau di sini misalnya dia bilang ada salah satu kasus misalnya yang baru ku baca tadi. Misalnya ya, ada satu kasus di mana si pasiennya si Mark Wolin ini, yang nulis buku ini anyway Mark Wolin namanya. Itu dia bilang bahwa eh ada salah satu namanya Jesse. Jesse merasa bahwa Jesse tuh selalu pengen selalu nggak bisa tidur. Selalu I shiver each night and have had difficulty letting myself fall asleep since 19 birthday. Jadi si Jesse ini secara spesifik, jadi dari usia 0 sampai usia sebelum 19 tahun dia tuh bisa tidur nyenyak. Tapi pas dia di usia 19 tahun dia nggak bisa tidur nyenyak. Dia bingung kenapa, apa yang terjadi dan segala macam. Dan dalam sudut pandangnya Mark Wolin, ternyata ketika dicari ada pamannya Jesse yang namanya Uncle Colin yang meninggal karena badai salju, blizzard, dan meninggal di usia 19 tahun. Dan ternyata itu berhubungan. Mungkin lo agak kok bisa, gimana caranya gitu. Kalau secara sains sih sederhananya adalah apapun yang sudah dialami sama keluargamu, apapun yang dialami sama ibumu, bahkan sebelum dia melahirkanmu, itu tersimpan di ingatannya dan itu mempengaruhi DNA-nya, itu mempengaruhi sel telurnya sehingga ketika kamu nanti sel telur itu dibuahi sama sperma bapakmu dan jadilah kamu, itu ada tuh poin atas apapun yang sedang dialami atau pernah dialami sama ibumu atau nenekmu dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Trauma keturunan gitu. Jadi ketika kamu jadi ribet ya. Itu kenapa aku bilang bahwa kalau di proses memahami diri, step pertamanya kita bikin gampang aja, cuma dengan pertanyaan kenapa, udah titik itu aja. Kalau lo mau menyelam sangat dalam, lo bisa menggunakan semua tools ini tadi. Lo bisa pakai Freud, lo bisa pakai Adler, lo bisa pakai Satir, lo bisa pakai bukunya Mark Wolin, lo bisa pakai sudut pandangnya Thich Nhat Hanh misalnya dalam sudut pandang Buddhism, atau lu bisa pakai bukunya Eckhart Tolle misalnya atau apapun itu. Lu bisa, kalau lu mau lebih dalam lu bisa menyelam jauh lebih dalam lagi. Yang ingat tujuan utamanya setidaknya dalam proses ini adalah memahami dirimu. Memahami dirimu. Nah, dalam proses tahu dan paham ini jangan kaget jika ada luka-luka tertentu yang tiba-tiba muncul. Mungkin bukan tiba-tiba muncul, lukanya udah ada di sana dari lama, tapi baru terakses karena kamu berusaha untuk digging yourself deep. Baru keakses semua luka-lukanya. Dan sekali lagi aku sarankan, kalau itu yang terjadi, langsung cari profesional. Hubungi psikolog, datangi psikolog, nanya. Dan ya dalam proses memahami diri memang ini aku bisa bilang bukan resiko ya, karena toh ini juga akan berakhir baik untukmu secara personal. Temui psikolog, temui profesional kalau udah nggak kuat gitu. Oke. Karena ingat ini proses untuk memahami dirimu. Nah, nanti ketika lu udah dapat karakter, kan lu udah paham diri lu. Oh, gua tahu
gua begitu karena begini, gua begitu karena ini. Oke, gua tahu mana yang harus dikunci, gua tahu mana yang harus oke, Ben, gua tahu lu yang mana, setidaknya dalam fase ini, duduk dulu, karena sekarang waktunya karakternya. Nah, dan ini yang menarik dari proses mengetahui dan memahami dirimu. Karena pada satu waktu yang bersamaan, ketika lu belajar mengetahui dan memahami dirimu, kamu dalam satu waktu yang bersamaan sudah belajar menganalisis karakter dengan baik dan benar. Kenapa? Karena karakter adalah juga manusia, seperti bagaimana kamu. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Dan seperti biasa, saya, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, Marlon Brando, dan Jeremy Allen White menunggu kalian di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video podcast Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.